Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Jumpa lagi dalam program Sapa Jemaat kita hari ini, di mana hari ini saya ingin membahas tentang lemah lembut. Yesus berkata bahwa kalau kita ingin menjadi orang yang lemah lembut, mari belajar kepada Tuhan Yesus, karena Dia lemah lembut dan rendah hati. Nah, selain kita belajar dari Tuhan Yesus, kita juga sudah belajar dari kehidupan Abraham, bagaimana Abraham juga seorang yang lemah lembut. Dan kita juga sudah belajar tentang kelemah lembutan Daud, bagaimana Daud membuktikan bahwa dia orang yang lemah lembut. Apa itu lemah lembut? Lemah lembut itu adalah mengalah untuk menang. Nah, hari ini saya ingin membawa saudara untuk belajar dari kehidupan Yusuf. Yusuf adalah anak yang ke-11 dari Yakub. Alkitab mencatat dalam kitab Kejadian bahwa Yusuf itu sangat dikasihi oleh ayahnya karena dia lahir di usia Yakub telah lanjut, dan karena Yusuf lebih dikasihi dibanding dengan saudara-saudaranya yang lain, maka mereka menjadi iri hati kepada Yusuf. Belum lagi ketika dia menceritakan mimpi tentang berkas-berkas gandum, bagaimana matahari, bulan, dan ke-11 bintang sujud menyembah kepadanya. Karena cerita dari mimpi-mimpinya itu, maka saudara-saudaranya semakin benci kepada Yusuf. Sampai pada satu saat mereka kemudian memasukkan ke sumur yang kosong. Setelah dia dimasukkan ke sumur yang kosong, kemudian dia dijual kepada orang Ismail, dan pada akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Dan dalam penjara kita tahu bagaimana Tuhan kemudian mengangkat dia. Dan dicatat di dalam Kejadian pasalnya yang ke-45, ayatnya yang ke-15, Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Ada hal yang luar biasa yang Yusuf tunjukkan melalui kisah kehidupannya ini. Bagaimana sesungguhnya saudara-saudaranya sudah menyakiti dia, bagaimana saudara-saudaranya sudah melakukan kejahatan yang sangat luar biasa kepada Yusuf. Tetapi ketika mereka ke Mesir dan kemudian Yusuf memperkenalkan dirinya, apa yang dilakukan oleh Yusuf? Ternyata dia tidak membalas kejahatan yang pernah dilakukan oleh saudara-saudaranya. Sebaliknya dia mencium mereka dengan mesra, kata firman Tuhan. Dia tulus tetap mengasihi saudara-saudaranya sekalipun mereka sudah melakukan kejahatan yang luar biasa terhadap Yusuf. Pertanyaannya, kenapa Yusuf bisa melakukan hal tersebut? Masih dalam Kejadian pasal 45 ayat yang keempat dikatakan, lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Kata kuncinya adalah positive thinking. Bagaimana Yusuf berpikir positif terhadap semua kejadian yang terjadi di dalam kehidupannya, termasuk terhadap apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya kepada dia. Kejahatan, perbuatan menyakiti Yusuf yang pernah dilakukan oleh saudara-saudaranya dipandang Yusuf sebagai sebuah rencana Tuhan yang kemudian membawa dia ke Mesir karena untuk memelihara kehidupan mereka. Sekali lagi, kuncinya adalah berpikir positif. Nah, hari ini kalau Bapak Ibu Saudara ingin menjadi orang yang lemah lembut, maka belajar untuk berpikir positif, sehingga apapun yang terjadi, semua peristiwa yang menyakitkan yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita bisa sikapi dengan sikap lemah lembut. Kita mengalah untuk sebuah kemenangan. Dan saya percaya seperti Tuhan mengangkat Yusuf, maka saya percaya Tuhan juga akan mengangkat kita dan akan memelihara kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, jadilah orang lemah lembut
dan kata firman Tuhan, jiwamu akan mendapat ketenangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari jalani hari ini bersama dengan Tuhan, karena kita percaya bersama dengan Tuhan kita mampu menanggung segala perkara. Amin.